wabarakatuh. Tunggu dulu. Ini semua golok ini boleh dibeli. Ini dijual ya. Walaupun ini akan jadi gacoan, tapi boleh ya, boleh. Jadi bukan kok gacoan dijual ya. Kalau ada yang mau silakan. Karena banyak juga gacoan-gacoan saya yang sudah keluar. Juga semuanya saya gacoan. Yang di jualan saya itu nggak semuanya gacoan. Tapi ini cikal bakal akan menjadi gacoan. Kalau nggak laku buat gacoan saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan membahas khusus pemula ya. Intinya khusus pemula. Jangan lakukan ini ya. Jangan lakukan ini. Khusus pemula. Nah, langsung saja. Bagi pemula, jangan melakukan hal ini. Yang pertama, ya ini versi dari saya. Sepengalaman saya. Jadi kata kuncinya adalah sepengalaman saya. Yang pertama adalah jangan pernah langsung beli pisau atau golok dan langsung menyembelih. Ya. Jangan pernah langsung beli golok atau pisau dan langsung menyembelih tanpa belajar mengasah dulu. Ingat ya. Jangan langsung beli golok, jangan langsung tergoda kecuali buat koleksi. Ya, oke. Jadi jangan pernah beli golok atau pisau langsung menyembelih terus diasahin orang. Jangan ya. Karena nanti ya repot. Kalau nggak bisa ngasah repot. Jadi Anda harus ngasah terus ke orang, harus ngasah lagi ke orang, harus ngasah lagi ke orang. Itu bukan tipe tukang jagal. Bagaimana kalau misalkan dia pengurban? Misalkan dia pengen kurban sapi atau kambing. Maaf. Atau kambing. Saya besok mau kurban sapi tapi saya yang motong gitu. Boleh aja. Justru yang pengurban itu diwajibkan yang motong. Ya harus dia motong, tapi sekali lagi di lapangan harus ada yang bimbing. Ya, di lapangan harus ada yang bimbing senior. Jadi jangan dilepas. Jangan Anda merasa bisa sudah melihat YouTube segala macam ya, melihat segala macam, akhirnya Anda langsung mempraktekkan sendiri. Jangan ya, tanpa ada pembimbing. Jadi semua kita itu harus ada pembimbing. Jadi tidak ada gimana, harus ada gurunya ya. Ada gurunya di lapangan tuh harus ada yang membimbing gitu. Jadi jangan sendirian, jangan merasa bisa. Ya, jangan merasa bisa sudah melihat YouTube karena prakteknya itu akan berbeda. Ya. Jadi kita itu membunuh, jangan coba-coba. Jangan kasarnya tuh membunuh coba-coba. Ya. Nah, selanjutnya jangan lakukan ini kepada pemula ya. Bawa golok cuma satu atau pisau cuma satu. Bawa golok atau pisau cuma satu dan tanpa sharpening. Ya, jangan tanpa. Ini khusus pemula ya, khusus pemula. Saya bilang khusus pemula ya. Kalau senior saya nggak perlu banyak bicara gitu. Jadi jangan pernah lakukan ini kecuali Anda bawa pisau satu, golok satu, kecuali sapinya satu, kambingnya satu. Titik. Tapi kalau di atas 3, di atas 5 disarankan jangan satu. Kalau bisa lebih dari 2. Untuk menjaga-jaga apabila senjata kalian di lapangan itu mengalami kendala dan tidak bisa motong, ya. Terus jangan sampai nanti ada orang yang dipinjemin, nih pinjem pisau saya, nah ini pakai aja golok saya. Kita nggak tahu itu asahannya kayak gimana, kita tidak tahu ketajamannya seperti apa, tenaga yang harus dikeluarkan seperti apa. Makanya harusnya senjata kita sendiri dan asahan kita sendiri. Jadi kita tahu asahan itu gimana sih enaknya, apakah di grade berapa atau pakai honing apa di leher sapi. Anda yang menentukan, bukan orang. Ingat ya, bukan orang. Selanjutnya, jangan pernah lakukan ini ya, jangan pernah lakukan ini untuk pemula.
Jangan pernah Anda memotong sapi atau kambing, Anda pengen tahu kekuatan golok Anda, kekuatan pisau Anda sanggup berapa sapi. Jangan. Menurut saya itu konyol, ya. Menurut saya itu konyol. Saya beli mahal, Bang. Wah, ceritanya nih. Saya beli mahal. Saya pengen tahu ini dapat berapa sapi. Itu konyol. Ini pemula yang konyol, ya. Jadi sudah banyak doktrin, ini bisa 30 sapi tanpa ngasah. Ini bisa 50 sapi tanpa ngasah. Saya sudah menjelaskan di video sebelumnya. Bisa 30 sapi tanpa ngasah, tanpa honing. Bisa 50 sapi tanpa asah, tanpa honing. Asal jangan kena tulang, ya. Terus semuanya balance, ya. Antara joki, pisau, dan yang megang leher, semuanya mendukung. Ingat ya, kalau kena tulang, dihajar tulang terus, cak. Mau apapun pisaunya pasti berkurang performanya. Ingat, jangan pernah lakukan ini untuk pemula. Saya pengen ngetes berapa pisau, itu konyol. Ya, itu konyol ya. Wah, ini kuat berapa pisau. Saya beli mahal, Bang. Saya harus nyoba. Jadi gini. Ketika Anda satu sapi, dua sapi, oke. Performanya oke, tanpa honing. Ya, tanpa honing, tanpa distroping. Tanpa honing, tanpa distroping. Satu, dua sapi oke. Nah, pas ketiga sapi Anda tidak apa-apakan. Tidak kesini, tidak kesini. Ternyata tumpul, sudah menurun tumpul, dan Anda harus main biola. Apakah ihsan? Apakah benar pemotongan seperti itu? Itu dapatnya namanya yang apes, gitu kan? Satu sapi, dua sapi oke. Sapi ketiga sudah mulai menurun. Anda ngebukanya lama, jadi harus ngegodot lama. Nanti yang disalahin apa? Goloknya atau pisaunya. Wah, sanggup cuma 3 nih. Jangan sampai begitu. Ini khusus pemula ya. Khusus pemula. Jangan pernah coba. Ini kuat berapa sapi. Anda tuh ngebunuh. Anda lagi membunuh. Tapi dengan secara ihsan. Bukan coba-coba. Gue pengen nyoba ya. Ini sampai seberapa sapi. Loh, dia nyoba. Konyol. Menurut saya sih konyol ya. Ini mindset seperti ini nih konyol nih. Jadi ada orang yang sok tahu ya, sok ngerti, pemula. Saya beli pisau mahal karena gue punya duit. Gue pengen ngetes berapa sapi, itu konyol ya. Anda logika itu harus jalan juga ya. Karena Anda pemula. Kalau profesional dia udah ngerti apa yang harus dilakukan. Dia nggak pakai ini, dia nggak pakai ini. Tapi dia tahu cara maintenance-nya, gimana ketajamannya kembali seperti semula. Tapi tetap aja, yang namanya tidak di honing, tidak di stropping, itu pasti performanya menurun ya. Berapa sapi terus itu namanya performanya menurun, dari ketajaman pasti menurun. Karena dia menggesek terus ya, menggesek terus. Memang enak, tapi lama-kelamaan tenaga kita jadi full ya, tenaga kita jadi full. Itu kurang bagus lah. Yang bagus adalah ketika satu sapi Anda mengasah, ketika satu sapi Anda potong ya, Anda harus maintain. Ini honing, jadi jangan nanya lagi di sini ya, perbedaan honing atau sharpening ya, itu sudah ada video-video sebelumnya. Jadi Anda menggesek ini ya, agar ketajamannya kembali seperti semula, bukan mengasah kalau honing ya. Tapi dia juga bisa mengasah, asal tahu cara pemakaiannya. Nah, ketika Anda sudah menghoning begini, itu yang tadinya matanya habis motong, biasanya tuh matanya suka agak mencong sedikit, itu dilurusin dengan ini. Dan bur-bur yang bekas motong itu yang keluar, itu dibersihin juga sama ini ya. Jadi Anda motong selanjutnya dalam keadaan fresh. Anda motong selanjutnya dalam keadaan yang prima. Habis itu di stropping. Jadi Anda motong itu selalu dalam keadaan prima. Karena yang disunahkan ya itu gitu loh.
Karena yang disunahkan itu pisaunya setajam mungkin. Jadi bukan coba-coba Anda beli terus Anda ngetes berapa sapi, itu konyol. Menurut saya ya. Menurut saya itu konyol. Jadi ini sudah terdoktrin, mentang-mentang misalkan bajak modern ini sanggup 50 sapi tanpa ngasah karena kekerasannya bagus, Anda coba-coba, itu konyol. Jangan ya. Ketika di lapangan Anda dapat sialnya dan masyarakat melihat itu Anda menggodot-godot, itu dosa. Semuanya jadi menimbulkan dosa juga. Ya. Ingat, harus selalu prima. Harus ketajamannya selalu prima ketika mau mulai pemotongan selanjutnya. Jangan dicoba-coba. Ini pemula, jangan dicoba-coba. Oke? Jadi, dari tadi saya sudah bilang jangan pernah lakukan untuk pemula ya. Jadi jangan dilakukan oleh pemula. Nah, untuk terus apa saja yang dibawa ketika pemula ya, harus golok atau pisau, honing atau ini, atau semuanya juga boleh bawa, karena itu nanti akan memaintain di lapangan. Kecuali sapinya cuma satu, kambingnya cuma satu, bawa ini doang cukup karena sapinya cuma satu, nggak ada sapi berikutnya. Kalau ada sapi berikutnya, otomatis Anda harus sedia ini atau ini. Karena di pemotongan berikutnya, ini harus setajam mungkin. Harus setajam semula. Harus setajam semula ya. Jadi jangan pernah nyoba-nyoba untuk mengetes ketajaman ini sampai berapa sapi. Janganlah. Karena nanti Anda dapat apesnya, itu ngegodot-godot, masyarakat melihat. Oke? Jadi kita menghindarkan hal-hal yang demikian. Ya. Jangan sampai nanti pemotongannya tidak lancar atau tidak ihsan. Ya. Oke? Itu pahamin dulu dari tadi yang pertama. Jangan dilakukan oleh pemula. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.